Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan baring yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai pada bab tentang penyakit-penyakit hati. Minggu kemarin sudah dibahas di mana Musannif Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, kalau kamu gak bisa mengobati 3 penyakit ini, maka selainnya lebih sulit. Karena ini adalah bongkot. Tahu bongkot, Pak? Bongkot itu akar ya. Ya bongkot. Induknya lah, induknya. Bongkot daripada penyakit hati ini. Yang pertama adalah hasad. Yang kedua adalah riya, yang ketiga adalah ujub. Semua itu terambil daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasu muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama syuhul mutok. Syuh artinya pelit, tapi dikatakan di sini. Qala al-musannifu rahimahumullah wa amal hasadu. Adapun penyakit hasud ini, Pak, saya ulangi lagi, orang walaupun ahli ibadah tahajud 2000 rakaat sampai dengkulnya copot, sampai ceking semua, tapi kalau hatinya kotor, waduh Pak, ora ono regane, tidak ada harganya. Amal-amalnya itu bubar semua. Kita lihat penyakit hasud ini mutasya'abun minasyuh, terambil daripada penyakit syuh. Syuhnya artinya medit, pelit. Cuma bedanya apa? Sekarang kalau orang ditanya apa sih bahasa Arabnya pelit, bakhil, bukhul, itu pelit. Cuma fa innal bakhil huwa alladhi yabkhal bima fi yadihi ala ghairi. Tapi kalau pelit itu dia pelit mencengkram apa yang dia miliki, enggak mau memberikan kepada yang lain. Itu pelit. Tapi kalau sahi, makanya kita dengar banyak ayat mengatakan wa may yuqasu nafsi. Ya, barang siapa yang bisa menjaga. Tapi kalau sahi, pelit ini, huwaladzi yabkhal bi ni'matillahi ta'ala, pelit atas milik orang lain. Si A nih punya harta, lah saya ini tidak suka kepada si A kalau dia bagi-bagi sama orang lain. Sebetulnya apa urusan saya dengan si A? Wong duit-duitnya, harta-hartanya, bondo-bondonya, kenapa saya mesti apa? Keberatan dengan dia bagi-bagi. Itu begitu juga. Lah penyakit ini gara-gara pelit kepada siapa? Nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Jadi kalau bapak ini umpamanya ibadahnya luar biasa, sholat jamaahnya luar biasa, ngajinya getol, tapi giliran tetangga dapat vario 160 yang nggak pakai kunci itu, Pak, terus bapak kok keberatan. Lah ini dipertanyakan, kenapa kok mesti keberatan? Seakan-akan bapak mengatakan, ya Allah, kamu itu salah ngasih vario kepada tetangga saya, salah. Kenapa? Mestinya saya yang dapat vario
160 cc, itu masalahnya apa? Kedua, kamu tidak adil ya Allah. Yang adil kamu bagi saya, bukan bagi dia. Loh, urusannya apa kamu ngerecoki? Seakan-akan ini hamba ikut mengatur dum-dumane pangeran. Ikut mengatur, memprogram, ngelarang Allah Ta'ala bagi kepada siapa? Itu saja, Pak. Lah, saya ulangi lagi, kalau pelit harta kita yang kita gak mau kasihkan, tapi ini harta orang lain, kenapa kita kok keberatan? Kalau saya pelit, itu kita keberatan. Dirinya pelit, keberatan ngasih kepada orang lain. Baik secara syariat, yaitu tidak menunaikan zakat, atau secara kemanusiaan, tidak infak dan sedekah kepada siapa yang membutuhkan. Nah, ini berat kepada milik orang lain, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan terserah Allah Ta'ala mau bagi siapa. Pembagian Allah Ta'ala ini adil, Pak. Gak ada yang gak adil. Tuhan tuh adil, gak ada yang adil. Karena Tuhan tidak pernah iseng terus bagi-bagi percuma, enggak ada. Semua dengan terukur. Saya kasih cerita, Pak. Cerita ini sudah terkenal. Cerita ini ada di kitab Ayyuhal Walad. Ceritanya siapa? Ceritanya Imam Hatim Al-Asam sama gurunya Imam Syakib Balhi rahimahumullah. Ada apa? Gurunya tanya, Tim, umpamanya bahasa kita nih, sudah berapa ente belajar sama aneh? Hatim jawab, sekitar 30 tahun guru. Loh. 30 tahun kan lama, Pak. Gurunya tanya lagi, selama 30 tahun kamu belajar sama saya, kamu tuh dapat apa? Jawab Hatim, dapat 8 masalah. 30 tahun 8 masalah. Iya, apa masalahnya? Di antaranya, saya ini lihat kok manusia ini kenapa kok saling iri hati. Ketika ada tetangganya, mungkin yang lain saudaranya dapat kenikmatan, baik berupa harta, baik berupa kedudukan, baik berupa apa baik yang dianggap nikmat. Dia banyak followernya, kok dirinya kok gak ada followernya, umpamanya, ya, sehingga keberatan. Nah, saya ini lihat orang-orang itu kenapa kok begitu. Kemudian saya lihat firman Allah Ta'ala yang ada di surat Zukhruf, wa qasamna lahum ma'isyatuhum fil hayati dunya. Saya amati firman Tuhan ini, firman Allah Ta'ala ini yang ada di Quran. Kalau semuanya itu sudah dibagi dengan rata. Yang dapat banyak ya banyak, memang itu rezekinya, ya bersyukurlah. Yang gak dapat banyak, yang uripe tretean, hidupnya susah, ngenes dan melongso, ya sabar aja. Setelah saya tahu ayat ini, saya gak pernah hasud, saya gak pernah iri hati kepada yang lain. Kenapa? Wes dum-dumane pangeran. Makanya orang kalau kepengen mempunyai surga di dunia, hidupnya tenang, itu satu step, qanaah. Lah qanaah itu apa bahasa Arabnya? Istilahnya nerimo ing pandum. Lah kalau Bapak gak nerima dalam dum-duman, rezeki itu sudah ditentukan, Pak. Berupa kedudukan, berupa jabatan, harta, benda segala macam. Orang saya iri. Karena Bapak dengan irinya Bapak itu gak menyebabkan terus sedikit dapat. Enggak, sudah dum-dumannya begitu. Qala ta'ala wa qasamna lahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami telah bagi dengan seadil-adilnya. Keadilan Tuhan gak bisa disamakan dengan keadilan manusia. Makanya keadilan itu dalam Islam tidak harus sama. Itu sistem komunis, sama rata, sama rasa, itu komunis. Justru kalau sama malah gak adil. Contohnya TK, anak bapak punya anak TK, TPA, TPQ, TPU, umpamanya tingkat lagi SD, tingkat lagi SMP, tingkat lagi SMA, tingkat lagi mahasiswa. Bapak kepengen berlaku adil, semua dikasih 5 ribuan. Adil nggak? Ya nggak adil. Iya kalau TK, TPU 5 ribu ya. SD mungkin oke lah. Nanti SMP, ya SMA, yang mahasiswa 5 ribu. Terus Bapak kepengen bagi adil masing-masing 10 jutaan. Adil nggak? Malah nggak adil. Iya nggak? Nah kalau TK, TPU 10 juta itu buat apa? Nah itu malah nggak adil. Justru keadilan sesuai kadar. Inna khalaqnahu kulla syai'in biqadar. Itu sudah ada dum-dumannya, Pak.
Itu ceritanya begitu. Nah, maka dikatakan di sini wal hasud, terakhir Pak ya. Yang namanya orang hasud huwallazi yashqu alaihi in'amullah. Orang yang keberatan terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, dan nikmat itu milik Allah Ta'ala. Ala abdin min ibadi bi ilmin, mungkin kenikmatan ilmu yang Allah Ta'ala berikan satu, atau harta, au mahabbah fi qulubin nas, dia kok dicintai orang, banyak supporternya, ya banyak lovernya, ya kan, banyak followernya. Lah kok bapak kok gak punya apa-apa, ya? Kok dicuekin orang, dia kok banyak. Ini semua atau haddun min hudud apa saja, apa baik. Lah bukan hanya keberatan, tapi kepengen menghilangkan kenikmatan itu. Jadi kalau tetangganya punya vario, bukan bapak keberatan dengan tangga punya vario, tapi bapak kepengen varionya itu hilang, varionya itu tabrakan, varionya itu celaka. Loh Pak. Wah ini dosanya seabrek-abrek. Wis. Lah bener seabrek-abrek. Kenapa? Hatta innahu la yuhibbu zawalah. Dia menginginkan kenikmatan itu hilang. Wa illam yahsul lahu. Ya kalau sama-sama Pak, sama-sama tetangga punya rumahnya gede, bapak pengen ya Allah berikan saya juga rumah gede, masih mending. Namanya gipto. Tanpa ada rasa pengen menghilangkan, tanpa bapak harus ngomong rumahnya semoga-moga hancur. Tapi dalam kajian ilmu sufi, orang tetangga punya rumahnya gede, cat oren, terus bapak kepengen seperti itu kurang bagus Pak. Kenapa? Itu memang jatahnya dia, mintalah yang lebih bagus, yang lebih gede. Itu karena itu jatah dia masalahnya. Loh, sampai segitunya. Jadi jangan sampai niru. Itu jatah dia. Itu jatah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Nah, ceritanya Pak. Ini masih panjang Pak. Jadi kesimpulannya Pak. Nah, oleh karena itu yang saya katakan tadi dosanya seabrek-abrek. Oleh karena itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasadu ya'kulul hasanat. Penyakit hasud ini makan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api makan kayu kering. Jadi kalau orang walaupun ngajinya getol, infaknya getol, pokoknya ibadahnya luar biasa dah, wes lah. Tapi kalau punya penyakit ini hilang Pak. Cukup dikatakan di Quran wa min syarri hasidin idza hasad. Suruh kita ini suruh berlindung Pak. Suruh berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang iri hati. Karena nanti iri hati itu mulutnya nggak diam, ngelemes. Kayak paling-paling pesugihan. Duh, tuduhan pesugihan, paling-paling babi ngepet, paling-paling korupsi. Nah ini di mulut. Ditindakan apa? Kalau mobil tebar paku, biar apa? Biar bannya jeblok, kasih tape. Kenapa? Biar catnya ngelontok, knalpotnya kasih pisang raja. Ya loh, bukan saya ngajari, supaya gak ngeden, mobilnya gak bisa ngeden itu loh. Ya karena kenapa? Karena dia pengen menghilangkan kenikmatan itu yang ada di tetangganya. Itu masalahnya Pak. Jadi apa kesimpulannya? Ini terakhir beneran nih. Wal hasud huwal mu'addab alladzi la yurham. Orang yang tersiksa, ngenes dan nelongso dan gak ada yang merahmati dia, gak ada yang nyayangin dia, gak ada yang kasihan sama dia. Wala yazalu fi adabin da'imin fid dunya. Di dunianya selalu, karena kita menghadapi orang yang bervariasi. Lihat orang kaya, gondrok. Lihat orang berilmu, gondrok. Lihat ini, wah gondrok terus. Hidupnya cepat, hubungnya sempit. Ya. Fa inna dunya la takhluqatu min khalqin katsir. Karena di dunia ini banyak teman-temannya dia, kenalan-kenalan dia yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang lain itu berupa ilmu, berupa harta, berupa kedudukan. Jadi dia ngenes terus. Ya ngenes terus Pak. Ya gak bisa. Fala yazalu fi adabin daim fi dunya ila mautih. Akan tersiksa terus, pegel terus. Lihat apa baik pegel. Lihat apa baik apa? Gondok, jengkol, jengkel dan dongkol. Wala adabul akhir asad. Ini baru di dunia saja sudah gak bisa ngapa-ngapain dia. Tersiksa hidupnya.
apalagi di akhiratnya. Waduh, ente-entean Pak. Jadi balaya silu, terakhir beneran, tidak bisa sampai seorang hamba mencapai hakikat iman sebenarnya hatta yuhibbu li ahi ma yuhibbu li nafsih, yaitu kalau kita jadi manusia itu sawang sinawang Pak. Kalau dapat kenikmatan pengennya nikmat, ya orang lain juga kepengen begitu. Kenapa kamu mesti dadanya sempit, kok mesti iri? Sama. Kamu kepengen dipuji, dia juga pengen dipuji. Kamu pengen punya mobil, dia juga pengen mau punya mobil. Kamu pengen rumah magang-magang, dia juga pengen rumah magang-magang. Dia pengen bininya banyak. Dia sama aja. Cuma bedanya antara mampu dan tidak mampu Pak. Antara wani dan tidak wani gitu. Masalahnya di situ. Lah iya, orang yang bininya satu akan hasut kepada yang bininya dua, otomatis. Yang bininya dua akan hasut kepada yang bininya tiga. Bininya akan hasut kepada bininya empat. Cuma tidak mampu. Maksud hati memeluk gunung, apa daya? Tangannya pendek. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.